ada yang mengatakan ini adalah penyakitnya dari negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang kaya, tanda kutip, ya. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, saya mau ceritakan penyebab dari kanker kolorektal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu sama saya lagi, kata Pak Ahmad, terkait dengan berita yang cukup sedih ya, dari aktor Chadwick Boseman. Nah, aktor Chadwick Boseman ini adalah pemeran di film Wakanda, film Black Panther. Nah, ini masalahnya. Mirsa ini dereng belum, saya belum lihat filmnya, jadi mohon maaf. Jadi kalau titlenya salah, ya Black Panther. Beliau usianya masih muda, 43 tahun, dan dia terdiagnosa itu 4 tahun yang lalu. Artinya apa? Artinya dia terdiagnosa sekitar 39 tahun ya, di atas 30-an tahun. Ini muda sekali. Nah, kankernya kanker apa? Kankernya kanker usus besar. Nah, dalam bahasa Inggris ini juga disebut colorectal cancer. So, di mana itu colorectal? Jadi kalau misalnya kita lihat ini adalah organ tubuh kita ya, organ tubuh kita. Proses dari mulai dari sini. Ini usus, gitu kan, usus besar ya, usus besar, ini usus kecil, usus halus. Nah, ini usus besar. Nah, nanti di sini melintang, akhirnya turun lagi, dan disinilah nanti ujungnya ke rektum, gitu ya. Nah, jadi kanker usus besar itu adalah kanker kolorektal ya, itu bisa terjadi sepanjang ini, antara mulai dari sini gitu kan ya, sampai ujung ke bawah sini ya, sampai ujung ke bawah sini. Nah, ini menarik ya, karena kalau kita lihat kanker kolorektal ini sebetulnya kalau kita lihat 20 tahun yang lalu itu termasuk yang jarang ya, jarang orang membicarakan mengenai kanker kolorektal ini. Nah, bahkan ada yang mengatakan ini adalah penyakitnya dari negara-negara yang sudah maju, negara-negara yang kaya, tanda kutip gitu ya. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, saya mau ceritakan penyebab dari kanker kolorektal ini. Ada jawabannya cuma ada satu, tetapi yang menyebabkan itu banyak. Nah, apa itu maksudnya gitu? Jadi ada namanya faktor risiko gitu ya. Nah, apa saja faktor risikonya? Sebelum kita tahu penyebabnya, saya akan ceritakan dulu faktor risikonya dulu. Yang pertama adalah terkait dengan lingkungan. Maksudnya lingkungan seperti apa? Contoh yang bagus adalah studi etnik dan migrasi. Apa itu maksudnya? Jadi kalau kita lihat dari studi di tahun sekitar 80-an, 70-an, 80-an, itu adalah studi migrasi dari orang Jepang. Orang Jepang di Jepang dibandingkan dengan orang Jepang yang migrasi ke Amerika, lalu mereka lihat insiden kankernya. Banyak yang dilihat, kanker kolorektal, kanker payudara gitu ya, dan juga mungkin kanker perut, kanker lambung. Ini menarik nih. Jadi kalau kita bicara kanker lambung yang ada di sini, itu memang khas sekali pada orang Jepang gitu ya. Dan menariknya, ketika orang Jepang ini pindah ke Amerika, insiden kanker pada orang Jepang di Amerika itu turun. Nah, tapi sebenarnya juga menarik. Ketika kita melihat insiden kanker payudara dan juga kanker kolorektal usus besar ini, ternyata apa yang terjadi? Ketika orang Jepang di Jepang dilihat, itu insidennya tidak setinggi orang Jepang yang sudah migrasi ke Amerika dan keturunannya. Jadi orang Jepang yang lahir di Amerika, etniknya memang Jepang, tetapi dia sudah mendapatkan gaya hidup seperti orang Amerika. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pentingnya adanya interaksi antara lingkungan. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lihat juga dari sisi umur. Nah, kenapa umur? Jadi biasanya memang kanker itu terjadi pada usia di atas 60 tahun. Kenapa? Karena memang untuk sel normal berubah menjadi sel kanker itu perlu waktu. Waktunya sekitar 10-15 tahun. Makanya untuk kanker solid seperti ini jarang kita temukan pada usia muda sebetulnya, karena butuh waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, jadi artinya apa tadi? Faktor kedua adalah faktor umur. Nah, faktor umur memang tidak bisa kita cegah ya. Manusia pasti makin tua, itu udah pasti gitu kan. Dan yang ketiga, nah ini yang menarik. Yang ketiga adalah sejarah keluarga. Nah, sejarah keluarga ini kita tidak bisa rubah kan. Tapi apa yang terjadi? Jadi bagi individu yang lahir dalam suatu keluarga besar, ya, di mana kakeknya, neneknya,
pamannya, bibinya, kakaknya, adiknya itu ada yang terkena kanker solid ya seperti kanker usus besar, ini juga menjadi menarik. Jadi ada namanya sindrom Lynch. Ya, sindrom Lynch ini ditemukan oleh Pak Lynch, oleh Dr. Lynch. Dia menceritakan pada suatu keluarga besar di mana ibunya atau tante wanitanya terkena kanker rahim, ya, endometrial cancer. Sedangkan dari sisi para saudara-saudara laki-lakinya banyak terjadi kanker usus besar, kanker kolorektal misalnya ya. Jadi tidak hanya di kolorektal tapi di kolon tapi juga di daerah rektum. Nah, mereka ini ternyata usianya ketika terkena itu usia muda. Muda di bawah berapa? Muda itu usia di atas sekitar di bawah 40 tahun. Nah, itu yang menunjukkan ketika usia muda itu biasanya kita khawatir jangan-jangan ada sejarah keluarga. Tapi penyebabnya apa? Apa penyebab kanker itu sendiri? Oke? Nah, kalau kita ingat genetik ya, semua kanker yang terjadi pada manusia itu disebabkan oleh satu hal, yaitu apa? Mutasi gen. Nah, tadi yang saya sebutkan mengenai lingkungan, mengenai usia, lalu faktor keluarga, itu semua adalah faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan mutasi pada gen. Nah, lalu apa yang terjadi ketika orang makin tua? Ketika orang makin tua, sel kita selalu berkembang. Sel kita juga perlu direplikasi DNA-nya. Nah, bayangkan kita harus mereplikasi apa tadi? Mereplikasi sekitar 3 miliar pasang basak nukleotida satu sel. Nah, masalahnya apa? Enzim kita ini tidak sempurna. Maksudnya tidak sempurna. Bayangkan seperti mesin ketik. Mesin ketik kita bisa mengetik banyak huruf. Nah, anggap aja hurufnya adalah huruf genetik. Ada berapa tadi? 3 miliar huruf. Nah, kalau 3 miliar huruf tadi itu bisa diketik secara sempurna, tidak ada yang salah, itu berarti bagus. Nah, tapi namanya manusia kan makhluk lemah. Artinya apa? Kita punya enzim, ya, terutama yang terkait dengan terjadi kanker kolorektal itu ada beberapa enzim yang terkenal, seperti apa yang disebut dengan kelompok keluarga mismatch repair proteins. Nah, mismatch repair proteins ini tugasnya apa? Nah, ketika misalnya anggap kita punya sekretaris, dia tugasnya cuma satu, mengetik, ya, mentranskripsi, mengcopy satu buku yang panjangnya jumlahnya ada sekitar 3 miliar karakter genetik, karakternya kan cuma ada 4. Kalau huruf alfabet Latin kan ada 20, itu cuma ada 4. A, G, T, C. Oke? Nah, kalau kita lihat sekretaris ini, sel kita ini, dia bisa mampu mereplikasi cepat sekali dalam kurun waktu kurang dari 24 jam. Dia harus mengetik 3 miliar huruf. Tapi apa yang terjadi? Kesalahan ketik terjadi. Yaitu apa? 1/1 juta ketik dia salah ketik 1. Nah, sebetulnya bagus juga ya. Artinya kalau misalnya kita punya sekretaris, dia bisa ngetik 1 juta huruf, cuma salah 1, itu bagus banget. Tapi jangan lupa, kita punya 3 miliar. Nah, kita punya 3 miliar huruf. Nah, artinya apa? Artinya terjadi mutasi. Nah, ketika kita bertambah umurnya, akhirnya apa? Akumulasi mutasi kita bertambah banyak. Nah, untungnya ada tadi mismatch repair protein yang berusaha apa tadi? Berusaha untuk mengkoreksi. Jadi kalau ada mutasi, dikoreksi. Oke? Nah, itu sebabnya kadang kalau saya sebagai saintis, saya berdoanya begini. Sebelum makan, saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi saya tambahkan, ya Allah, semoga enzim mismatch repair protein saya fokus, khusyuk pada pekerjaannya, sehingga nanti kalau misalnya mereka salah ketik, segera dikoreksi oleh mismatch repair protein tadi itu, ya. Nah, lalu yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah keluarga. Nah, ini keluarga ini unik. Jadi kita tidak bisa memilih, kita mulai dari keluarga yang banyak kankernya atau keluarga yang tidak ada kankernya. Kita tidak bisa memilih. Dan Allah tidak akan menghisap kita nanti itu, ya. Kenapa kamu mulai di keluarga ini? Tidak, ya. Nah, ketika misalnya ada dalam satu keluarga ini sudah terjadi mutasi sejak lahir, yaitu pada protein mismatch repair protein, artinya apa? Begitu dia lahir, dia sudah kehilangan tadi cara untuk mengkoreksi mutasi yang terjadi. Sehingga ketika enzim kita itu melakukan kekeliruan, dia tidak bisa lagi mengkoreksi mutasi-mutasi tadi itu. Nah,
Karena sejak lahir dia tidak bisa mengkoreksi, maka timbunan mutasinya jauh lebih cepat dibandingkan orang lain yang enzim mismatch repair-nya masih normal. Nah, itu sebabnya ketika usia 30 tahun, usia 25 tahun sudah terkena kanker kolorektal misalnya, itu salah satu pertanda agar apa? Agar mereka harus dicek juga apakah ada anggota keluarga yang lain. Dan mungkin bisa dicek nanti dengan metode genetic sequencing, kita bisa cek apakah mutasi yang terjadi ini akan bisa diwariskan kepada anak keturunannya, gitu ya. Ya, itu kira-kira. Jadi apa yang kita bisa simpulkan, penyebab kanker adalah mutasi gen, ya, mutasi gen. Dari mana mutasi gen berasal? Yang pertama bisa dari faktor mana tadi? Lingkungan, asupan, lokasi kita berada, di mana kita makan kita berbeda, ya. Nah, lalu yang kedua apa yang terjadi kalau kita makin tua? Kita tidak bisa hindari. Kalau makin tua akhirnya timbulan mutasi mungkin akan bertambah. Dan yang ketiga, ketika kita lahir dari keluarga yang punya sejarah kanker kolorektal, atau juga tadi kalau misalnya ayah kita atau ibu kita pernah mengalami kanker kolorektal dan di usia mereka muda, apalagi ada anggota keluarga yang lain, ada kemungkinan kita juga bisa mewarisi mutasi yang sama. Nah, dengan teknologi next gen sequencing misalnya, itu bisa dicek saat ini. Mutasi itu adalah satu syarat penting untuk terjadinya kanker. Tapi satu hal, jangan lupa, kita punya imunitas. Nah, disinilah last line of defense, garda terakhir pertahanan kita, yaitu apa? Sel imun. Nah, sel imun ini dia akan bisa mengenali sel yang sudah mulai berubah dari normal menjadi kanker. Nah, di sini yang penting adalah kalau imunitas kita tidak dijaga dengan baik, kalau asupan kita juga tidak seimbang, sehingga sel imun tidak bisa mengenali dengan baik. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka justru mentoleransi terjadinya kanker. Nah, itu sebabnya kita harus apa tadi? Harus makan yang berimbang, makan sehat, olahraga, gitu ya. Dan apa? Dan jangan lupa bahagia, ya. Dan itu adalah beberapa hal yang harus kita ingat, ya. Jangan kita ini apa ya, makhluk lemah. Dengan adanya kesalahan ketik tadi itu 1/1000 dari 3 miliar basa, artinya kita akan bisa menimbulkan 3000 mutasi. Itu banyak banget. Memang akan bisa dikoreksi oleh mismatch repair, tapi jangan ditambahkan dengan apa? Merokok. Nah, jangan ya. Jadi kalau misalnya masih merokok, tolong hentikan sekarang juga untuk kesehatan kita semua. Baik, itu edisi kita. Kepada Pak Bosman, Chadwick Bosman, bro, oke, rest in peace ya. Dan buat kita semua, mudah-mudahan bisa jadi ibrah bahwa yang namanya maut bisa menghampiri kita kapan saja. Dan yang dihitung nanti di akhirat, kita tidak akan ditanya kenapa kita meninggal, karena kanker atau karena kanker kolorektal misalnya. Tapi Allah akan tanya, apa yang sudah kita lakukan dalam sisa hidup kita ini. Tetap semangat, dan semoga kita semua Allah karuniakan kesehatan dan kedamaian di hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.